kuantitatifnya ya, judul kuantitatif. Kalau proposal yang Anda buat sesuai dengan kalau proposal yang Anda sedang buat itu adalah kuantitatif, berarti Anda tinggal buat instrumennya saja. Ya, tapi kalau proposal penelitian Anda kualitatif, maka Anda buat judulnya saja, bukan buat proposal ya. Buat judul penelitian kuantitatif, lalu Anda buat instrumennya. Dan nanti instrumennya diuji cobakan, disebarkan di lapangan setelah sebelumnya dikonsultasikan ke dosen medlit gitu ya, dikonsultasikan ke Pak Agus. Kan Pak Agus suruh konsultasikan proposal Anda ke ini ya, ke pembimbing akademik ya. Nah, saya juga menyuruh Anda untuk mengkonsultasikan proposal angketnya ke Pak Agus atau ke pembimbing akademik. Baik. Jadi untuk yang proposal penelitiannya kuantitatif, pada saat nanti Anda ujian proposal, itu instrumennya itu harus sudah jadi. Ya, instrumennya harus sudah jadi, sehingga ketika Anda instrumen sudah jadi, pada saat PPL itu Anda bisa langsung dilaksanakan. Demikian. Ya. Kasyat, dikecilin dong. Pintar. Baik. Ini suara saya kedengaran jelas tidak? Terdengar jelas, Pak. Jelas ya? Jelas ya. Baik. Ada yang mau bertanya dulu? Jelas, Pak. Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang masih belum paham tentang variabel, tentang hipotesis, tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif? Ada yang masih bingung? Perasaan saya sudah menjelaskan maksimal. Kalau ada yang belum paham, tanyakan supaya saya paham, saya tahu bahwa Anda belum paham gitu. Jadi jangan sampai saya terus maju tapi Anda belum paham dan semakin tidak paham. Terutama jenis-jenis data. Ya, terutama jenis-jenis data yang data ordinal, data nominal, data ordinal, data interval, data rasio. Itu harus paham. Oke, saya tes kalau begitu ya. Saya tanya ke Elia. Elia, kalau kalau variabel kecerdasan emosi itu jenis datanya nominal, ordinal, interval atau rasio? Elia. Interval, Bapak. Kenapa data interval? Iya. Kenapa interval? Karena kecerdasan emosi. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kecerdasan emosi itu dapat diukur, Pak, dan dapat dilihat rentang kecerdasannya biasanya. Kayak IQ kan, EQ termasuk tinggi rendahnya dapat diukur gitu. Kenapa tidak disebut ordinal? Karena kenapa tidak ordinal itu? Karena kalau nggak salah, kalau data ordinal itu tidak bisa diperhitungkan ya Pak, tidak bisa dioperasikan menggunakan matematika. Tidak bisa melakukan operasi matematika. Matematika. Ya. Emang kalau apa barusan itu kecerdasan emosi bisa? Bisa, Bapak. Contohnya gimana? Iya, Pak. Aduh, ya Allah deg-degan. Jadi kan ada biasanya kalau kecerdasan emosi itu kan ada rentannya ya kan, ada intervalnya. Jadi kayak dapat misalkan si A menggunakan kecerdasan emosi angkanya 80. Si B kecerdasan emosi angkanya 40. Nah, yang dimaksud dengan bisa melakukan operasi matematika itu gimana?
bisa diukur gitu Pak tinggi rendahnya. Kan tadi ya kan ya bisa diukur tinggi Nah, rendahnya. artinya begini maksudnya. Kecerdasan. Si A itu kecerdasan emosinya 2 kali lipat daripada si B. Nah, itu maksudnya. Jadi A itu 2 kali lipat dari B. Sementara kalau ordinal, misalkan semester, 2, 1. Ini A, ini B. Ini tidak bisa dikatakan si A ini 2 kali lipat dari B. Tidak bisa dikatakan semester 3 itu semester 2 ditambah 1. Nah, nggak bisa begitu. Nah, tapi kalau ini bisa. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa bukan data rasio? Kecerdasan emosi itu kenapa bukan data rasio? Tapi interval. Kenapa, Elia? Oh, bismillah Pak, karena biasanya kalau misalkan rasio itu identik dengan perbandingan ya Pak. Sedangkan yang namanya kecerdasan emosi seseorang itu tidak tidak untuk dibandingkan. Tidak untuk dibandingkan. Kan itu ada perbandingan tinggi rendah juga. Apa perbedaan utama antara data interval dan data rasio? Ada yang masih ingat? Apa yang membedakan? Yang terkait nol mutlak itu, Pak, bukan? Nol mutlak Ya, bukan, Pak? jadi maksudnya nol mutlak itu gimana? Jadi kalau yang data interval itu kan tadi yang kata Elia gitu bisa dilakukan operasi hitungan matematika. Nah, kan tidak memiliki angka nol mutlak dalam artian kalau misalkan hasil datanya itu walaupun dinyatakan 1 itu tuh misal gitu ya kalau nggak salah itu tuh bukan berarti nilainya 1 atau kalaupun 0 juga bukan berarti tidak memiliki nilai angka ya Pak? Nah, Ya, misalkan ini, si A IQ-nya 0. Artinya apa ini? ya artinya bukan berarti tidak sama sekali tidak memiliki IQ, tapi ya 0 di situ tuh emang 0 tidak mutlak gitu Pak. Tapi kan beda lagi kalau yang rasio tuh 0-nya di situ tuh emang mutlak gitu. Gitu bukan sih Pak? Ya. Jadi maksudnya ketika si A kecerdasan emosinya 0, bukan berarti dia tidak memiliki emosi. Jadi kalau dia tidak memiliki emosi ya robot namanya kan bukan begitu. Beda dengan tinggi badan 0 cm. Ya memang tidak ada tingginya maksudnya. Nah itu maksud 0 mutlak itu. Oke, berarti Anda secara umum sudah paham lah. Good. Ada yang Anda tanyakan? Bapak Elia izin bertanya Pak. Ya, kan gimana? tadi Bapak bilang Elia teh masih nyangka gitu ya kalau misalkan proposal skripsi teh ya udah kita teh bikin untuk tugas yang metodologi penelitian, ternyata ya di statistik juga bikin gitu Pak. Untuk kuantitatifnya kita harus mempersiapkan juga. Bukan untuk statistik hanya Anda latihan membuat instrumen. Tapi supaya Anda paham prosesnya, Anda buat judul, hanya buat judul saja, nggak perlu buat proposal. Oh iya. Hanya buat judul. Lalu dari judul itu kira-kira instrumen apa yang harus dibuat, Anda buatlah. Jadi bukan buat proposalnya, tapi buat judul riset kuantitatif, lalu Anda buat proposalnya. Bisa dipahami ya? Nah, kalau Anda proposalnya kuantitatif, nggak perlu buat judul lagi, ya itu aja gunakan. Anda langsung buat instrumennya. Jadi ketika nanti Anda ujian proposal itu, di samping Anda sudah beres proposalnya, instrumennya pun sudah beres. Gitu. Bisa dipahami ya? Elia, judulnya apa Elia? Kuantitatif, kualitatif? Masih kualitatif sih Pak, tapi sama dosen pembimbing akademiknya diarahkannya lebih ke kuantitatif katanya gitu supaya lebih kemarin tuh apa Pak Edi tuh menyarankan baru ini sih Bapak emang sudah ada sih dari sebelumnya juga, cuma
implementasi metode tajribi bagi pembelajaran pendidikan agama Islam dan PAI bagi anak berkebutuhan khusus bagi anak tunadaksa di YPAC Sukajadi, Pak. Pertanyaannya, ada nggak itu? Ada apanya, Pak? Ada nggak tunadaksa di situ? Ada, Pak. Soalnya Dan itu metode tajribinya seperti apa? ya, nah itu yang masih dibingungkan Iya. itu kemarin belum menemukan Maksud titik saya temu. jangan membuat judul yang sekiranya di lapangan nggak ditemukan. Memang ada YPAI di situ, tapi persoalannya penerapan metode tajribi untuk PAI tunadaksa ada itu. Belum ada, cuma kemarin itu diarahkannya tuh untuk studi eksperimen katanya, kata bapaknya. Terus kalau bisa teh dibikin kuantitatif aja. Nah, Tapi pertanyaan orangnya kedua, bingung. artinya kan belum ada. Kalau implementasi, bahasanya implementasi, deskriptif, kualitatif, berarti harus sudah ada di lapangan maksud saya. Tapi kalau belum ada, itu nggak ada masalah. Tapi pernyataannya, Elia sudah kebayang nggak ngajar anak berkebutuhan khusus seperti apa? Karena yang ngajarnya harus Elia kalau eksperimen. Iya, Pak. Sudah kebayang? Sudah dipersiapkan, Pak. Iya, masalahnya itu Elia belum pernah dapat satupun mata kuliah tentang ke-LB-an. Iya, itu yang jadi persoalan. Jadi nanti akan mendapatkan kesulitan. Tapi kalau sudah siap, artinya Elia PPL-nya harus di situ. Kalau ingin cepat, bisa nggak PPL-nya di situ? Ngajuin PPL-nya di SLB di situ. Kurang tahu juga, tapi kurang tahu. Elia sudah. Ya, maksudnya nggak tahu bakal di ACC atau enggak kalau misalkan PPA-nya di situ, tapi udah dari sekarang gitu Pak menyiapkan udah komunikasi sama teman yang emang ada di sana juga gitu Pak. Kemudian ya diceritakan gitu ya teman juga kalau masalahnya tuh di sini ya dalam pembelajaran PAI itu sulit gitu, agak kesulitan ya gurunya itu dikarenakan emang ketika metode LB-nya dikuasai, akan tetapi metode pembelajaran PAI-nya tidak dikuasai. Jadi guru-guru itu hanya sekedar bisa mengajarkannya itu dengan cara mengajar yang sesuai dengan metode LB gitu. Sedangkan yang dibutuhkan itu lebih ke spesifikasi agamanya gitu, karena yang berkebutuhan khususnya yang tunadaksa pun butuh pengetahuan atau pembelajaran agama. Tunadaksanya seperti apa, Elia? Tunadaksanya? Tunadaksanya, mohon maaf ya Pak, maaf sekali, yang memang tidak bisa, ya bicara bisa, cuma ya gitu geningan Pak, gimana ya? Tidak jelas bicaranya, terus kayak itu tunawicara atau apa bedanya dengan tunadaksa? Tunadaksa itu apa definisinya? Tunadaksa itu kan orang yang tidak memiliki istilahnya memiliki kecacatan fisik dan masalahnya itu hanya sekedar motorik gitu. Sedangkan untuk pemikirannya itu normal gitu kan Pak. Ya, kan ada satu lagi. Ya kalau yang tidak bisa bicara kan tunawicara. Bisu, iya. Apakah bisu termasuk tunadaksa? Bukan Pak. Tapi kemarin udah sharing juga gitu kalau misalkan ternyata tunawicara itu tidak ada, makanya disarankannya itu lebih ke tunadaksa yang emang masih dikategorikan kitanya masih bisa menyesuaikan gitu. Kalau misalkan tuna-tuna yang lain seperti tuna grahita, kemudian tuna netra atau tuna rungu itu membutuhkan metode khusus yang emang
sudah diajarkan di luar biasa gitu. Sama Elia kayak gitu. Kalau mau yang lebih apa ya istilahnya, yang lebih bisa dicapai itu ya tunadaksa gitu, untuk penelitian. Nah, sekarang itu pertama ya. Kalau eksperimen, tunadaksanya ada berapa orang di situ? Nah, itu masalahnya Pak. Tunadaksanya itu tidak terlalu banyak, hanya ada 30 orang itu tuh sudah untuk beberapa kelas, Pak. Artinya tidak bisa di satu kelas kan? Ya, tidak bisa di satu kelas kan. Ya, maksudnya tidak bisa di satu kelas kan? Atau ya misalkan kalau tidak bisa di satu kelas kan kemarin kan sudah belajar tentang penentuan sampling ya. Kalau untuk kelas eksperimen ya cukup 30 itu cukup. 30 itu sudah cukup. Cuma artinya nanti bukan konten pembelajaran, tapi misalkan materi ibadah tertentu, misalkan cara mengajarkan sholat dan seterusnya. Jadi bukan kalau kendalanya di situ, tapi nanti karena kan ada syaratnya kalau eksperimen minimal kelas kontrolnya berapa, kelas kelas eksperimennya berapa. Ya, lihat di slide yang kemarin ya, di slide yang terakhir. Oke, jadi bisa saja. Tapi kalau untuk kualitatif itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena belum ada yang melakukan itu. Gitu. Terus Elia pun harus menerangkan di bab 3, di bab yang menjelaskan metode, itu harus memberikan gambaran secara detail yang maksud metode tajribi itu seperti apa. Karena tajribi itu menghiwar kisah itu belum ke operasional, itu baru di tataran konsep. Tajribi itu langkah yang terbayang itu ya, jadi kan lebih ke praktikum. Kalau tajribi itu praktikum. Jadi lebih apa ke bedanya bagaimana dengan metode latihan? Itu masih apa bedanya gimana ya? Dengan metode apa metode latihannya dengan metode latihan dengan ya tadilah katakan praktikum, apa bedanya? Kalau nggak ada bedanya lebih baik menggunakan istilah praktikum karena tajribi itu hanya istilah paksaan dalam tanda petik. Coba cari di buku manapun juga, termasuk di bukunya Prof. Syahidin, detail pelaksanaan metode tajribi itu tidak ada. Misalkan metode kisah kan menceritakan kisah, itu mah bukan metode, itu mah hanya sama dengan ceramah kalau isinya menceritakan, misalkan metode kisah dalam materi apa itu kalau isinya hanya menceritakan saja itu bukan metode, karena metode itu harus detail. Itu beberapa hal saran gitu ya. Jadi ketika Pak lingkungannya jangan sampai sudah di SK-kan tapi pas di lapangan tidak ada. Pernah dulu juga implementasi pembelajaran PAI untuk siswa tunarungu. Pernah ada ya seperti itu di ACC. Karena dimungkinkan dikira di lapangannya ada gitu, pas ke lapangan nggak ada, dirubahlah lagi. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi manfaatkan mata kuliah Medlit ya untuk proposal Anda itu proposal final. Jadi beres mata kuliah Medlit, SK-nya itu fix. Gitu ya, Elia ya. Baik. Iya, Bapak, makasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Bapak mau nanya. Ini siapa? Silahkan. Bapak kalau judulnya. Oh, sama. Oke. Gimana? Kalau judulnya sama dikandung amal, apa kuantitatif? Ya kalau bahasanya pengaruh ya jelas kuantitatif. Jelas kuantitatif kalau judulnya pengaruh. Masih bingung. Kenapa? Masih bingung. Masih bingung apa?
instrumennya kayak Iya kalau bingung ya berarti judulnya jangan itu atuh. Metode apa tadi? one day one ayat, Pak. One day one ayat. Ya, Hadap kita cek ya. Kita cek. Oke, pengaruh metode one day one ayat one day one ayat terhadap hafalan juz amma Hah? Di Darul Amal. Oke. Di Darul Amal. Pertama, ya, karena ini terkait hafalan dan di satu tempat. Pertanyaan saya pertama begini. Ini mana variabelnya? Ini jenisnya korelasi atau eksperimen? Kata Salma. eksperimen. Kalau eksperimen, berarti kalau di eksperimen variabelnya apa saja? Masih ingat variabel apa saja kalau di eksperimen? Enggak, Pak, lupa. Ada yang tahu kalau di eksperimen variabel apa saja? Aktif sama atribut. Oke. Variabel aktif dan variabel atribut. Yang barusan jawab siapa? Kita, Pak. Nita. Nah, Nit, di judul ini mana variabel aktifnya, mana variabel atributnya? Itu kayaknya bukan eksperimental deh. Mana coba? Eksperimental bukan. Pertama ini korelatif. Korelasi. Kalau korelasi berarti variabelnya apa? Variabelnya independen sama dependen sama Oke, independen, dependen. Mana independennya? dependennya ini hafalan juz amma. Independennya Hafalan juz amma. hafalan. Independen itu yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi? Independen itu yang Yang mana? Mempengaruhi. gimana sih? Metode one day one ayatnya itu dependen. Oke, metode dependen itu yang dipengaruhi. Variabel yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, berarti yang mana? Independen itu yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi yang mana di sini? Kalau dari judul ini. Metodenya. Metode. Oke. Oke. Pertanyaan saya, syarat di penelitian korelasi itu apa? Ada yang masih ingat? Datanya harus diambil dari Sumbernya yang sama, betul Pak? Oke, sumbernya Ya. yang sama. Ya. Nah, Wulan, kalau ini sumbernya sama atau beda? Beda. Beda atau sama? Sama dari Darul Amal. Oh, Iya nggak sih? Sumbernya apa? Sumbernya itu apa? Sumber itu kan eksperimental unit. Iya. Eksperimental unitnya apa? Darul Amal, di Darul Amal. Kalau ini kan lokasi. Oh, Nah, nggak ini ada. yang tidak tertutup berarti siswa kan? Ya. Atau santri ya. Siswa atau santri. Nah, kalau ini ya, kalau ini sumbernya siswa. Jadi kalau metode cara nanya ke siswanya gimana? Kalau hafalan kan gampang nanya ke siswanya, tinggal tes saja sebelum dan sesudah. Gitu ya. Sebelum berapa, atau misalkan ini yang ditanyakan hafalan itu apanya. Misalkan kalau yang ditanyakan ini adalah banyaknya, nah, tinggal nanya kan berapa surat, ya, berapa ayat. Kalau ini ditanya banyaknya. Tapi kalau metode yang ditanyakan ke siswa apanya? Caranya. Hah? Caranya. Apanya? Caranya, Pak. Caranya, bukan caranya, tapi ini pengalaman belajar.
Ya, Pak. Pengalaman belajar. Jadi angketnya buat angket pengalaman belajar dan ini. Tapi ini sulit dilakukan. Kenapa saya katakan sulit dilakukan? Karena untuk mengukur hafalan, ya, untuk mengukur hafalan, misalkan butuh waktu berapa lama. Jadi ini sulit itu karena waktunya lama. Karena ininya hafalan. Misalkan program One Day One Ayat itu misalkan begini, kapan dimulainya? Enggak lama, kata tidak lama. Kapan dimulainya di misalkan ini mau ditelitinya di kelas berapa ini? SMP, Pak, SMP, SMA. SMP, SMA atau SMP saja? Digabung, Pak, kalau kelas A itu SMP dan SMA. Kelas A maksudnya? Ya, jadi di Darul Amal itu ada kelas A, kelas B, kelas C. Sama itu hasilnya kelas A, gitu, Pak. Kalau kelas B apa? Kelas B SD, kelas 6. Oh, SD. Ini SMP, SMA. Oke, berarti mereka sudah melaksanakan ini dari kapan? Sejak setahun yang lalu, Pak. Setahun, 1 tahun. Berarti yang ditanyakan hafalan selama 1 tahun. Misalkan si A berapa ayat, si B berapa ayat, si C berapa ayat, dan seterusnya. Sementara ini bertanya kalau begitu bisa, gitu ya. Itu kuantitatif. Jadi yang dikatakan tadi oleh Nita bahwa ini korelasi bukan eksperimen, gitu caranya. Tapi apakah ini bisa eksperimen? Bisa juga. Tapi kalau eksperimen lama waktu menerapkannya karena ini gitu. Jadi saran saya penelitiannya jangan eksperimen. Makanya di sini bukan metode yang jadi variabelnya. Karena bukan metodenya tapi pengalaman siswa menghafal Al-Quran menggunakan metode One Day One Juz. Jadi variabelnya itu pengalaman siswa. Gitu. Dan ini bukan hafalan, banyaknya hafalan. Jadi kuantitas hafalan. Jadi bukan karena hafalan itu bisa jadi kualitas, maksudnya tingkat hafalannya itu dia hafal bener banget gitu ya, atau sedang, tinggi, rendah, dan seterusnya. Nah, kalau itu cara kalau yang mau di risetnya kuantitas, ya berarti tinggal banyaknya berapa. Tapi kalau yang ditanyanya kualitas hafalan, nah itu harus dites. Ada nggak laporan di sana, laporan hafalan siswa, misalnya dia mumtaz, yang kalau ada sudah cukup, itu bisa. Itu bisa. Kayak gitu ya. Jadi Pak, kalau kayak gini gimana? Pengaruh pengalaman siswa terhadap banyaknya hafalan juz aman Darul Amal. Oh, jangan banyak hafalan, saya lebih setuju yang itu tadi, pengaruh pengalaman siswa dengan menggunakan metode One Day One Ayat hafalan siswa. Baik, Gary, silakan Ger. Tes, bismillah. Pak, Ya, mau nanya silakan, bener, Pak. Saya tuh masih agak sedikit bingung, Pak. Bagaimana cara membedakan judul yang kualitatif sama apa kuantitatif gitu, Pak. Jadi masih agak bingung, suka ketukar atau gimana gitu, Pak. Sama cara ngerangkai judulnya saya masih bingung, itu gimana, Pak? Ngerangkai judul kayak bunga saja ngerangkai. Dari masalahnya, Ger, masalahnya apa? Jadi penentunya itu masalahnya apa? Misalkan sekarang Gary, masalahnya apa? Masalah yang mau di ini?
Saya tuh pengen cari dulu tuh yang kayak gini Pak, yang gimana membahas apa sih tentang pola asuh orang tua sama anak gitu Pak, yang bisa menyebabkan anak itu berlaku menyimpang secara seksual gitu. Jadi karena mungkinnya kekurangan pendidikan fitrah sama anak gitu ya, anak itu bisa menyimpang ntar besarnya nanti. Nah itu gimana Pak? Kalau gitu Pak. Wah, ini isu sensitif dan Anda akan kesulitan nyari sumber. Akan kesulitan nyari data. Kenapa? Karena fokusnya ke anak yang mengalami penyimpangan seksual kan? Iya Pak. Ya, artinya Gary itu harus nyari data. Bisa nggak itu? Bisa nggak? Itu berarti yang nanti di apa sih sumbernya itu berarti ke mereka atau ke orang tuanya Pak itu Pak, atau gimana Pak? Ya ke sini kan yang mengalami pendidikan itu kan ininya bukan orang tuanya. Sama seperti tadi pengaruh metode A terhadap B. Kan yang mengalami pembelajaran metode itu siswa bukan gurunya. Makanya ketika ditanya tadi bukan metodenya yang ditanya tapi pengalaman siswa diajar menggunakan metode itu. Kalau mau pengaruh, bukan eksperimen. Termasuk ini, pengaruh pola asuh orang tua, misalnya pengaruh pola asuh orang tua terhadap penyimpangan seksual anak. Jadi Anda buat angket tentang pola asuh orang tua yang seperti apa yang dialami oleh anak-anak ini. Gitu. Ini berarti kuantitatif Pak ya? Ya kuantitatif. Terus kalau bedanya sama kualitatif apa bedanya sama kualitatif gitu? Kata-katanya gimana Pak untuk judulnya? Kan ini kan patokannya kan kata pengaruh gitu Pak ya untuk kuantitatif gitu. Bukan kata pengaruh. Masalahnya yang karena masalahnya itu tadi makanya jadi kuantitatif. Tapi kalau misalkan gini masalahnya, saya ingin tahu faktor apa sih yang mempengaruhi yang mempengaruhi perubahan orientasi seksual pada anak-anak transgender misalkan. Nah, itu mah kualitatif. Karena kualitatif karena datanya, apalagi kalau misalkan Anda mengatakan khusus anak-anak transgender secara mendalam gitu. Jadi wawancara disebutkan di situ. Nah, kalau wawancara sudah jelas. Wawancara ke 10 orang misalkan ya secara mendalam itu sudah kualitatif. Kenapa? Karena pengumpulan datanya pun dengan wawancara. Berarti itu lebih khusus gitu maksudnya Pak ya? Kalau untuk wawancara Pak ya, kualitatif itu Pak ya? Lebih jadi seperti tadi saya bilang, data yang dibutuhkan apa? Kalau datanya kualitatif, pasti penelitiannya kualitatif. Kalau tadi kan faktor yang berpengaruh itu kan deskriptif ya. Datanya itu deskriptif. Faktor yang berpengaruh terhadap penyimpangan seksual dari anak-anak transgender itu kan kualitatif. Karena mendeskripsikan faktor yang berpengaruh. Kecuali kalau bisa juga kuantitatif, kalau survei bentuknya. Survei. Misalkan ingin ngelis saja faktor apa sih yang melatar belakangi kelompok transgender. Tapi harus karena survei datanya harus banyak. Minimal, ingat sampel kemarin, teknik sampling. Minimal 300 orang. Jadi Anda hanya buat list saja hal-hal yang alasan kenapa Anda menjadi seorang transgender. Di list. Cari dulu di riset orang, di hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi seksual seseorang di list. Lalu dibuat kolom yang titik-titik gitu ya. Misalkan di bawah ini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, yang melatar belakangi perubahan orientasi seksual Anda. Sebarkan pakai Google Classroom ke komunitas transgender. Nah, itu survei. Tapi karena survei datanya harus lebih dari, ya paling tidak 100 ke atas. Tapi kalau kualitatif,
hanya wawancara mendalam, ya wawancara mendalam, nah itu cukup 10, 2, 3 orang, 4 orang juga cukup. Tapi wawancara, gitu. Jadi yang mempengaruhi apakah itu kuantitatif atau kualitatif itu yang menentukan kita. Datanya bisa jadi instrumennya untuk mengumpulkan data itu. Jadi tidak bisa jadi ada kata pengaruh, tapi bisa kualitatif. Kalau bentuk pengumpulan datanya wawancara, misalnya. Benar, Pak. Berarti kita itu melihatnya itu dari pengumpulan datanya, Pak ya. Kita mau wawancara ataupun datanya apa? Ya, datanya apa dan teknik mengumpulkan datanya seperti apa. Itu yang paling menentukan. Misalkan judul yang tadi pengaruh pola asuh orang tua terhadap anak transgender. Berarti Anda wawancara cukup 2 atau 3 keluarga, ya, 3 atau keluarga yang anaknya transgender. Yang diwawancara siapa? Kedua orang tuanya, kakak adiknya, lalu yang transgendernya itu. Cuma persoalan ini Anda akan sulit. Kenapa? Ada nggak orang yang mau terbuka seperti itu? Walaupun nanti pada saat wawancara identitasnya disamarkan. Tapi jenis penelitian ini lebih cocok dilakukan oleh orang BK, oleh orang psikologi. Karena pola asuh orang tua. Ya. Apa kaitannya dengan PAI? Kan nggak ada. Apa kaitannya coba, Ger? Kalau misalnya kayak pendidikan fitrah anaknya gitu, Pak, karena misalnya orang tuanya kurang mendidik secara itu gitu. Tidak ditanamkan. Nah, persoalannya tadi ada istilah pendidikan fitrah anak. Maksudnya apa? Pendidikan fitrah anak itu maksudnya apa? Ger. Maksudnya tuh biar apa ya, Pak? Jadi kayak anak tuh diajarkan pendidikan seksual sejak dini gitu, Pak, biar nanti dianya tuh gedenya itu tidak. Enggak, istilah pendidikan fitrah anak itu istilah Gary atau istilah yang sudah maklum, yang sudah dimaklum. Maksudnya maklum gimana, Pak? Ya, maksudnya yang sudah dimaklum itu misalkan begini. Misalkan istilah transgender itu kan sudah istilah umum yang disepakati oleh ilmuwan. Nah, sekarang ada istilah pendidikan fitrah anak. Nah, itu tuh istilah Gary atau istilah yang sudah disepakati umum bahwa itu tuh ada. Oh, istilah saya, Pak, itu, Pak. Oh ya, iya tuh kalau apalagi istilah Gary. Itu harus istilah yang disepakati. Karena bisa jadi itu nggak ada pendidikan fitrah anak gitu. Jadi jangan buat istilah sendiri, istilah yang kalau misalkan pendidikan agama dalam keluarga kan sudah mafhum, orang semua pendidikan agama dalam keluarga sudah jelas. Tapi kan persoalannya bukan jadi ketika riset kualitatif itu biasanya lanjutan dari kuantitatif. Misalkan begini, ada riset kuantitatif yang mengatakan bahwa pendidikan keluarga itu berpengaruh terhadap perubahan orientasi seksual anak. Itu riset kuantitatif misalkan. Nah, Gary berdasarkan riset itu ingin mengeksplorasi lebih jauh pendidikan agama seperti apa sih yang menyebabkan si anak itu orientasi seksualnya menyimpang. Padahal kan harusnya tidak. Nah, baru itu kualitatif, baru itu jadi dasar. Kalau ada riset kuantitatif sebelumnya. Jadi bukan ujuk-ujuk. Karena riset akademik itu satu sama lain nyambung. Misalkan tadi ada yang mau meneliti tentang pembelajaran online dengan apa tadi itu ya? Bukan Google Classroom, tapi ada satu aplikasi baru tentang mode pembelajaran online dengan menggunakan itu. Saya katakan searching dulu. Rata-rata semuanya penelitiannya bersifat kualitatif, yaitu
bagaimana implementasi pembelajaran dengan metode itu. Yang kualitatif nggak ada, nah itu dijadikan dasar. Ada ingin tahu efektivitasnya sekarang, karena belum ada orang yang meneliti tentang efektivitas mode pengelolaan kelas online dengan aplikasi itu terhadap motivasi siswa misalkan, dan seterusnya. Jadi harus ada dasar kenapa Gary melakukan itu. Jadi bukan dasarnya itu implengan, sekali lagi ya. Bukan dasarnya itu penglihatan kita. Tapi penglihatan kita itu didasarkan pada apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Gitu ya, Ger ya? Baik Pak, cukup paham. Makasih Pak. Oke. Saya jelaskan dulu ya sebelum ke pertanyaan yang lain. Baik, ketika berbicara tentang skala dan pengembangan instrumen, ya, Anda tidak akan terlepas dari 4 hal ini. Ya. Ketika berbicara skala pengukuran yang Anda gunakan ketika Anda buat instrumen. Yang pertama ada skala Likert, yang kedua ada skala Goodman, yang ketiga ada skala semantik diferensial, dan yang keempat ada rating scale. Kalau yang 1 sampai yang ketiga, ya ini skala kualitatif. Ya. Kalau yang rating scale itu skalanya kuantitatif. Jadi kalau ini opsinya itu kualitatif yang nanti dibentukkan kuantitatif, ya. Kualitatif yang dikuantifikasikan dalam bentuk angka. Misalkan sangat setuju, itu kan deskriptif ya. Nah, itu kualitatif. Jadi opsi-opsi yang di skala Likert, Goodman misalkan ya tidak, semantik diferensial, buruk, bagus. Nah itu kan kualitatif gitu ya, kualitas, tidak berbicara angka. Tapi nanti kualitas tadi sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu nanti dirubah jadi angka, dikuantitatifkan jadi angka. Misalkan sangat setuju 4 nilainya. Setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1 untuk yang instrumen pernyataan instrumennya positif. Kalau pernyataan instrumennya negatif, baliknya. Ini ya tidak, ya nilainya 1, tidak nilainya 0 kalau yang positif. Semantik diferensial direntangkan 1 sampai 9, tapi ujung 1 itu negatif, ujung paling tinggi 9 itu positif. Seperti Anda menilai evaluasi pembelajaran terhadap dosen sebelum Anda ngelihat nilai di SIAK. Kan Anda disuruh ngisi angket penilaian dosen kan? Yang rentang 1 sampai 9. Nah, itu bentuknya itu semantik diferensial. Sementara untuk rating scale itu berbentuk angka. Anda sudah mata kuliah ini belum? Mata kuliah micro teaching. Sudah belum? Belum, Pak. Sudah ya? Sudah Yang belum? Sudah Pak, yang kalau yang strategi pembelajaran. Bukan yang micro teaching, Anda suruh ngajar di ruang kelas? Sudah Pak, itu masuknya ke tugas praktek dari strategi pembelajarannya Pak. Oh, sekarang atau semester kemarin? Semester sekarang Pak. Oh, semester sekarang. Anda sudah diberikan instrumen penilaian prakteknya belum? Oleh Pak Iman atau Pak Udin? Instrumen penilaian prakteknya sudah dikasih? Belum Bapak. Oh, belum. Nah, nanti instrumennya itu berbentuk rating scale. Misalkan kemampuan membuka pelajaran 1, 2, 3, 4. Anda checklist antara 1 sampai 4. Nah, itu contoh rating scale. Gitu ya. Jadi rata-rata yang Anda jumpai di instrumen riset yang dikembangkan orang itu paling tidak 4 bentuk itu. Ya, bentuk Likert, Goodman, semantik diferensial atau rating scale. Nah, untuk Likert seperti ini contohnya. Ini nanti Anda baca ya. Yang jelas ditujukan untuk mengumpulkan data tentang sikap
tentang pendapat tentang satu variabel. Ya. Biasanya rentangnya ini opsinya sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat setuju. Tapi sebagian besar peneliti ketika membuat instrumen menggunakan skala Likert dimodifikasi, yang ragu-ragunya itu dihilangkan karena ada kecenderungan responden itu lebih banyak memilih ragu-ragu ketimbang ini. Sementara yang kita butuhkan keberpihakan responden terhadap pertanyaan, apakah dia ke yang setuju, kelompok setuju, dari mulai setuju sampai sangat setuju, atau yang tidak setuju, bahkan sampai tingkat setuju. Jadi bukan ragu-ragu yang diharapkan. Makanya ini dicoret, sehingga opsinya hanya 4, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Untuk yang redaksinya positif, misalkan untuk motivasi, saya hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai, misalkan. Itu kan motivasi dari sisi intensitas. Atau saya sebelum sebelum belajar PAI, malamnya itu membaca buku PAI misalkan. Artinya itu ada semangat untuk mempersiapkan dari sisi persiapan. Itu motivasinya tinggi. Kalau sangat setuju itu nilainya 5, kalau 5 gitu ya. Untuk itu pertanyaan positif. Tapi kalau pernyataan negatif misalkan saya mengerjakan tugas PAI di malam hari sebelum dikumpulkan misalkan. Padahal waktunya luang. Nah, itu motivasinya rendah. Sehingga itu termasuk ke pernyataan negatif. Kalau dia mengatakan sangat setuju, berarti dia seperti itu. Jadi kalau ada tugas deadlineer, nah berarti nilainya 1. Kalau dia tidak melakukan itu, dan jawabannya sangat setuju, ini 5. Dan salah satu kelemahan angket itu, responden bisa berbohong. Itu salah satu kelemahan angket. Tapi tetap sama seperti kelemahan soal multiple choice. Apa kelemahannya? Siswa bisa menjawab secara acak dan kebetulan jawaban yang dipilih oleh siswa itu betul. Itu kelemahan dari multiple choice. Tapi tetap sampai sekarang kan tetap digunakan karena kelemahan itu bisa diminimalisir. Nah, termasuk yang angket ini. Misalkan aturannya nama responden harus disamarkan. Bukan disamarkan itu jauh ya, kalau disamarkan yang di Irak, di Baghdad kan jauh ya yang disamarkan. Maksudnya tidak diinformasikan. Nah, itu Likert. Sementara kalau Goodman, itu instrumen yang kita itu butuh pernyataan tegas. Hanya dari 2 pilihan. Kalau tadi mah Likert mah kan tidak tegas. Ya. Tidak tegas itu ada yang setuju ada 2 opsi. Setuju dan sangat setuju. Yang tidak setuju ada 2 opsi. Tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sementara skala Goodman, kalau setuju, setuju. Kalau tidak, tidak. Jadi hanya 2 pilihan saja. Jadi kalau yang kita butuhkan itu pernyataan tegas dari responden, antara setuju dan tidak, antara iya dan tidak, maka gunakanlah skala Goodman. Jadi opsinya hanya 2. Iya, tidak, yakin atau tidak yakin. Itu Goodman. Sementara kalau untuk kuantifikasinya tadi bisa 1,0 atau bisa 1,2. Tapi biasanya untuk skala Goodman sama seperti instrumen tes ya. Kalau benar 1, kalau salah 0. Tapi ini tidak bicara dengan iya atau tidak. Iya tidak di sini tidak bicara tentang benar atau salah. Tapi sikap dia terhadap satu pernyataan yang ditanyakan. Jadi kalau sikapnya sesuai, jawabannya iya, kalau tidak sesuai jawabannya tidak. Itu skala Goodman. Yang ketiga, semantik diferensial. Apa itu semantik diferensial? Itu skala instrumen atau skala penilaian yang dirancang untuk mengukur makna konotatif dari satu objek. Jadi pernyataannya netral, Anda milih antara 2 kubu. Kalau tadi, jadi tidak ada pernyataan negatif atau positif kalau di semantik diferensial. Tapi kalau misalkan penilaian media pembelajaran, ketika saya menilai mind map Anda, itu pakai skalanya itu semantik diferensial. Karena misalkan
Pertama, kerapihan. Bukan, itu rating scale ya, gimana ya. Nah, misalkan nih, oh iya tadi sudah saya contohkan ya. Ketika Anda menilai dosen, kemampuan merencanakan pembelajaran dari nomor 1 sampai 9. Sangat tidak terencana, sangat terencana. Nah, itu semantik diferensial. Jadi skalanya, kalau tadi, kalau di penelitian, kalau di skala Likert, kan jelas pernyataannya positif atau negatif. Misalkan tentang motivasi tadi ya, mengerjakan tidak pernah bolos, misalkan ya, tidak pernah bolos, itu kan positif pernyataannya. Nah, itu skala Likert. Tapi kalau pakai semantik diferensial, bukan tidak pernah bolos, pertanyaannya gini, kehadiran. Sering bolos, tidak pernah bolos, atau sering masuk. Nah, itu rentangnya. Nah, sama ini misalkan ya, pesta demokrasi. Misalkan responden diminta untuk meneliti, memberikan tanggapan terkait pesta demokrasi di pemilihan presiden tahun 2019 misalkan. Pertama kategorinya baik atau buruk. Nah, pilih baik. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rentang. Kejam atau bijaksana misalkan ya. Tidak menyenangkan atau menyenangkan. Jujur, tidak jujur, dan seterusnya. Nah, itu semantik diferensial. Jadi perbedaannya dengan skala Likert seperti ini. Jadi kalau di skala Likert, ini statementnya itu sudah ada positif, ada negatif. Misalkan ini, konsep X is strong. Ini kan positif ya. Sementara kalau di semantik diferensial dinyatakannya tidak ada strongnya itu, tapi langsung konsep X. Pendapat kita tentang konsep X. Ini negatifnya, ini positifnya. Contohnya lemah, kuat. Kenapa saya? Kenapa Dek? Oke, itu yang terakhir rating scale. Nah, ini kalau rating scale seperti ini. Ya. Nah, ini. Sudah tadi ya. Ini langsung angka. Kalau tadi kan nggak ada angka. Deskriptif. Ini langsung angka. Nah, nanti kalau ketika Anda menilai kawan Anda yang tampil di kelas, ya, ketika di micro teaching, bentuk penilaian seperti itu. Atau ketika Anda nanti PPL, saya menilai penampilannya seperti ini. Jadi kemampuan membuka pelajaran 1 sampai 4, tinggal dilingkari 4. Atau kadang-kadang dikosongkan, tinggal di checklist. Di sini 1, 2, 3, 4, checklist aja. Nah, itu namanya rating scale. Oke, sampai sini ada yang tidak dipahami terkait skala pengukuran dalam instrumen. Ada penjelasan saya yang tidak dipahami? Anjeli, bisa dipahami? Bisa dipahami, Anjeli? Anjeli hadir? Anjeli lagi ke air, Pak. Oh, lagi ke air. Tamara, bisa dipahami? Bapak mau apa ya? Mau nanya. Kalau berarti dalam pemilihan apa sih? Apa namanya apalagi? Ya itu tuh apa namanya? Alat pengukuran. Itu alat pengukuran tuh disesuaikan sama apa yang kita butuhkan nama ya? Ya iyalah. Atau iya, harus kita butuhnya datanya seperti apa. Kalau pernyataan tegas, ya pakai Goodman. Ya atau tidak. Tapi kalau misalkan Anda ingin buat instrumen tentang penilaian media. Ya, misalkan Anda ingin
Misalkan Anda mengembangkan media mind map untuk pembelajaran PAI dalam meningkatkan pemahaman siswa misalkan ya. Seperti itu. Nah, itu penilaian media pembelajaran. Itu instrumennya adalah berbentuk skala diferensiasi biasanya. Ya. Tidak mungkin dalam ya atau tidak. Misalkan instrumen ini bagus, ya atau tidak, itu tidak cocok untuk penilaian media. Tapi skala diferensiasi yang paling yang paling cocok ya. Yang ketiga. Nah, yang ini semantik diferensiasi. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau misalkan kita penelitian tuh pakainya satu doang atau boleh lebih dari satu? Apanya? Buat ini pengukurannya. Buat jenis pengukurannya dalam satu instrumen. Ya. Ya bisa bervariasi dalam satu instrumen. Bisa bervariasi. Misalkan instrumen persepsi dalam satu dimensi dibutuhkan, misalkan ada 5 dimensi. Dimensi pertama sampai kedua menggunakan skala Likert, dimensi ketiga sampai kelima menggunakan skala semantik diferensial misalkan. Ya bisa saja, nggak ada masalah. Sama seperti Anda buat instrumen tes, yang satu pakai pilihan ganda, model 4 pilihan, yang nomor 5 sampai nomor 6 model sebab akibat misalkan ya. Model nomor 9 sampai 10 model kompleks misalkan. Itu enggak ada masalah di satu instrumen tes, tapi model pilihan bergandanya berbagai macam. Kan ada 7 model. Nah, sama instrumen juga, instrumen non tes juga angket ya bisa saja. Nah, tapi kalau bisa seragam ya ngapain harus beragam? Gitu ya, Mar? Iya Pak, nuhun. Oke. Bapak mau tanya. Ada lagi yang lain? Nita. Siapakah gerangan? Bapak. Siapa? Nita. Belum muncul. Oh, Nita. Oke, Bapak mau Nit. tanya, jadi Gimana, kalau Nit? misalnya nih kita kan ngambil dulu itu tentang pengaruh Ya. pemahaman agama Islam itu misalnya. Yang baik Pengaruh pemahaman agama Islam dalam menghadapi quarter life crisis pada mahasiswa di Kota Bandung kayak gitu. Agak bingung tuh dengan judulnya. Sebentar. Pengaruh pemahaman agama Islam dalam menghadapi quarter life crisis pada mahasiswa di Kota. Pengaruh pemahaman Agama Islam. Jadi lebih ke religiusitas itu kayak gitu. Agama Islam dalam menghadapi quarter life crisis pada mahasiswa. Dalam menghadapi quarter life crisis. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau ini pengaruh pemahaman agama Islam ya ringkaskan saja ya ke istilah yang baku. Religiusitas misalkan. Ya. Ke religiusitas. Nah, sekarang ininya dalam menghadapi quarter life ini instrumen berarti kan ini variabelnya kemampuan siswa menghadapi ini kan. Ya. Nah, tinggal buat instrumen tentang Bentar, Pak. Saya lupa. Kenapa? Tentang cara mengukur atau indikator indikator apa ini bahasanya ya? Indikator menghadapi quarter life crisis itu seperti apa? Jadi yang harus dipersiapkan oleh siswa untuk bisa menghadapi ini. Apa saja indikatornya? Jadi itu yang nanti dijadikan dimensi.
Artinya kalau ini kan angket religiusitas sudah jelas ini. Tinggal kalau yang ini ya untuk variabel y-nya, ini kan variabel x-nya. Jadi ini religiusitas saja. Jadi indikator jadi ini belum ini. Jadi bukan kemampuan siswa atau ya. Kemampuan dalam pengaruh religiusitas terhadap ketahanan siswa misalkan ya, atau apa ya, psikologi siswa di era ketika menghadapi ini. Berarti rombak lagi Pak judulnya. Ya, jadi ini variabelnya itu masih yang ini nih, variabel ininya masih belum jelas apanya. Kan kalau dipengaruh ya, X sama Y-nya itu harus berasal dari satu sumber kan. Ini siswa. Ini jelas religiusitas siswa. Nah, yang di sininya itu apa? Y-nya itu. Yang diinginkan oleh Nita itu apa? Y-nya itu apa? Variabel Y-nya, variabel dependent-nya. Kalau menghadapi misalkan begini, pengaruh motivasi siswa dalam menghadapi ujian PAI misalkan. Apanya itu? Kira-kira. Tolong Pak. Kalau ada judul pengaruh motivasi siswa terhadap menghadapi ujian, kan rancu kan? Sama seperti ini, pengaruh religiusitas terhadap dalam menghadapi, artinya sebetulnya bukan dalam menghadapinya, tapi misalkan mau yang dituju itu kesiapan siswa, misalkan ya, psikologi siswanya dalam konteks mental, misalkan, atau yang lain kecerdasan emosi, bahasa yang lain misalkan. Jadi apanya yang diinginkan menghadapi apa tadi ini? Life crisis gitu ya. Nah, jadi apanya? Jadi tinggal diperjelas ininya, variabel Y-nya, ya, diperjelas variabel Y-nya. Jadi kalau ini jelas pengaruh pendidikan agama Islam, jadi pemahaman agama Islam. Jadi pemahaman agama Islam ini rubah saja, singkat jadi religiusitas. Cuma ini yang belum jelas itu Y-nya. Nah, yang dalam bayangan Nita itu Y-nya apa? Lebih ke ini sih Pak. Jadi kita tuh pengen jadi lebih ke apa ya? Eksekusi dia ketika dihadapkan sama itu tuh kayak gimana gitu loh Pak. Mentalnya sih. Ya berarti sikap siswa kalau begitu. Mahasiswa apa tapi ini? Ini mahasiswa ini. Ya, sikapnya. Jadi ketika pemahaman religiusitas seperti ini, sikap siswa dalam menghadapi era ini tuh apa? Ya artinya sekali lagi perlu dicari indikator sikap apa yang seharusnya dimunculkan oleh siswa di yang tadi ditujukan ini. Gitu. Jadi poinnya variabelnya harus jelas. Selama variabelnya jelas, itu mudah untuk diteliti. Karena dari variabel itulah instrumen dibuat. Bapak, kalau misalnya buat tadi yang mengukur yang ada 4 itu, kalau masalahnya kayak gitu ya pakai tadi judul yang kita usulin, itu lebih kepada Pak? Pakai yang mana? Lebih pada apa? Kalau misalnya merujuk sama judul misal yang tadi, kalau pengukurannya lebih baik menggunakan yang mana? Ya kalau religiusitas itu kan Likert. Ya, untuk mengukur nanti pernyataannya sangat setuju, tidak setuju, artinya untuk melihat apakah dia sikapnya seperti itu atau tidak.
Nah, kalau untuk yang itu juga sama bisa karena yang dibutuhkan adalah data tentang sikap. Yang pertama religiositas, yang kedua sikap terhadap kondisi yang tadi. Jadi pakainya bisa skala Likert. Pakainya. Kasih Pak. Ya. Oke. Cukup ya? Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang pengembangan instrumen langkah-langkahnya seperti apa? Ini langkah-langkahnya. Poinnya adalah kenapa pengembangan instrumen itu penting dalam penelitian kuantitatif, karena instrumen itu ya, tujuannya adalah untuk mengumpulkan data. Ya, kalau dalam penelitian kualitatif, instrumennya itu adalah diri Anda. Kalau dalam penelitian kualitatif. Sementara dalam penelitian kuantitatif, instrumennya itu adalah angket, ya, instrumen non-tes, atau instrumen tes. Ya, kalau dalam penelitian kuantitatif. Jadi pengembangan angket itu penting karena lewat angket itulah data variabel didapatkan. Tahapannya seperti apa? Seperti ini. Ya, setidaknya ada 7 langkah yang harus Anda lakukan ketika Anda akan membuat instrumen. Yang pertama, tadi ya, kembali lagi ke Nita, identifikasi variabel. Jadi variabel dependennya mana, variabel independennya mana, kalau dalam penelitian korelasi. Kalau dalam penelitian eksperimen, variabel atributnya mana, gitu. Jadi harus jelas. Kalau variabel aktifnya mana. Kalau dalam penelitian komparatif sama variabel yang mau dibandingkan yang mana. Itu harus jelas. Dan dari variabel itu ya, dan variabel itu balik lagi ke pertanyaan tadi Gary gitu ya, pertanyaan. Kalau Gary maksudnya adalah penelitian kuantitatif, variabelnya itu harus berdasarkan bukan disepakati oleh ahli di bidang yang akan kita kaji. Kalau pendidikan ya istilah pendidikan, sehingga pada saat kita cari teorinya, karena kan karena itu variabel yang akan kita cari, kita mudah mencarinya. Indikatornya apa saja sih variabel ini, dimensinya apa, indikatornya apa, dan dari indikator itulah kita bisa membuat instrumen. Ya. Lalu setelah tahu variabelnya, tentukan skala pengukurannya. Ya, yang tadi ditanyakan oleh Nita. Lalu buat kisi-kisinya. Sudah kisi-kisi jadi, buat instrumen. Lalu judgment expert, minta pendapat ahli. Ya. Lalu uji coba. Lalu instrumen akhir. Mengembangkan instrumen saja itu sudah jadi satu judul skripsi. Misalkan Anda judulnya pengembangan instrumen untuk mengukur toleransi. Jadi ketika Anda mengembangkan instrumen itu sudah jadi satu judul skripsi. Bahkan ada tesis itu yang skripsinya hanya mengembangkan instrumen. Jadi misalkan belum ada nih instrumen mengukur persepsi siswa tentang A yang bagus, misalkan ya Anda buat saja pengembangan instrumen persepsi siswa terhadap pembelajaran online. Dia hanya mengembangkan instrumen saja. Hanya mengembangkan instrumen saja. Itu bisa jadi satu. Ya sebetulnya tidak sulit kalau Anda paham masalah. Jadi buat instrumen saja itu sudah jelas satu. Tadi misalkan ya, daripada pusing-pusing Nita buat instrumen buat penelitian tadi religiusitas, ya buat saja judul pengembangan instrumen religiusitas dalam upaya mempersiapkan siswa menghadapi apa tadi misalkan ya mahasiswa. Nah, itu tinggal jadi produknya nanti adalah instrumen. Analisisnya apa? Hanya uji validitas, uji reliabilitas, dan desevaluasi. Desevaluasi itu judgement dari para ahli. Judgement dari 3. 1 psikolog,
2 konten, yang ketiga konstruksi, ya dosen evaluasi. Misalkan. Oh, berarti nanti Oke, kenapa? apa dipotong? Maaf banget. Kalau yang tadi Kenapa? yang kata tangan yang barusan itu, kan tadi katanya ngelibatinnya expert, psikolog, evaluator, sama siapa lagi Pak tadi Pak? Yang buat apa? Buat judgment expert. Iya. 1, ya, psikolog. Untuk apa? Untuk mengecek apakah instrumen yang dibuat oleh Nita sesuai nggak ditanyakan ke level perkembangan mahasiswa. Karena bisa jadi instrumen yang Nita buat itu tidak cocok untuk mahasiswa, kata psikolog. Cocoknya untuk orang dewasa di atas mahasiswa. Atau itu mah terlalu rendah untuk mahasiswa bahasanya. Nah, itu judgment-nya. Yang kedua, konstruk. Ahli konstruk instrumen. Ini biasanya dosen evaluasi. Ya, atau pendidikan lah. Nah, ini tujuannya untuk melihat apakah instrumen yang redaksi instrumen yang disusun oleh Nita itu sesuai nggak dengan dimensi variabel, dengan indikator variabel. Jadi jangan sampai indikatornya A, tapi instrumennya tidak menanyakan itu. Nah, yang ketiga, konten. Kalau kaitannya religiusitas, ya dosen PAI. Ya. Kalau kaitannya religius. Jadi minimal 3 ini. Ini Itu Pak, untuk judgment expert. kual. Kenapa? Ini tetap kuan atau kual? Yang nah ini Kalau perkembangan yang tadi kata Bapak, yang tentang ini, pengembangan nanti instrumen mixed ya, method. Mixed method. serem juga Pak. Kalau mix Kok method serem? takut. Kan ini justru bagian dari penelitian yang tadi. Jadi kalaupun tadi meneliti yang judul tadi awal, harus melakukan ini ketika membuat instrumen. Paham nggak? Iya. Paham Pak. Tapi kalau ini kan tidak perlu ke lapangan kalau ini. Tidak perlu ke lapangan itu maksudnya walaupun nanti uji cobanya tetap saja ke lapangan, tapi tidak jadi hanya menganalisa Jadi produknya itu adalah uji coba instrumen. Gitu. Produknya itu. Kalau di mata kuliah evaluasi, produknya itu adalah soal. Gitu. Cuma kalau soal itu kan mulai dari analisis validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran, dan seterusnya. Tapi kalau di instrumen non-tes cuma 2. Validitas, reliabilitas. Itu saja. Dan belum ada skripsi IPAI yang mengembangkan instrumen, belum ada. Padahal penting. Sehingga nanti di tahap berikutnya instrumen yang dibuat oleh Anda itu bisa digunakan oleh teman yang lain. Gitu. Jadi tidak perlu buat instrumen lagi nanti. Gitu ya, Nit ya. Iya Pak. Nanti. Oke, contoh sekarang ya, contohnya nih. Ini saya nanya ke Novi. Novi, bukan istri saya, Bun. Itu istri saya nyaut. Ke Novi, ya katanya. Nov, coba ini dari judul ini mana variabelnya, mana konstan, mana experimental unit. Variabelnya itu sikap ya Pak. Sikap, terus? Sama kecerdasan emosional siswa. Kecerdasan emosional, terus? Sudah? Terus sama hasil belajar siswa. Oke, hasil. Jadi ada 3 ya. Konstannya? Terus konstannya itu
mata pelajaran PAI. Mata pelajaran PAI. Eksperimental unitnya? Siswa. Siswa, oke. Nah, yang dikasih merah, ya, Gary, yang diberi tanda merah, itu kan istilah-istilah yang sudah disepakati oleh para ahli di bidang itu. Jadi bukan istilah yang kita buat. Sikap, kecerdasan emosi, hasil belajar, itu variabel. Ya, jadi yang sudah baku, itu yang sudah baku. Oke, ini eksperimental unitnya. Baik. Oke. Variabel X1-nya yang mana? Bulan. X1-nya yang mana, Bulan? Suaranya lah, ya. Satu teh yang dependen kan Pak? Dipengaruhi berarti X itu X, kalau ada X terhadap Y, berarti mana yang dipengaruhi? Mana yang mempengaruhi? yang dipengaruhi yang dipengaruhinya tuh X1 sama X2. X1, X2 itu dipengaruhi atau mempengaruhi? Mempengaruhi. Nah, yang mempengaruhi yang mana? Yang mempengaruhinya itu sikap, Oke. dan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi. Sementara variabelnya, variabel Y-nya yang dipengaruhi adalah hasil belajar. Belajarnya. Oke. Nah, berarti karena variabelnya ada 3, berarti instrumen yang harus Anda buat adalah 3. Tapi kalau datanya sudah tersedia, Anda nggak perlu buat instrumen. Misalkan hasil belajar, Anda mau ngambil saja dari nilai PAI yang ada pada guru, sudah selesai, nggak perlu buat nggak perlu buat nggak perlu buat instrumen lagi. Atau yang ditanyakan oleh siapa tadi ya, di kelas ini atau di kelas yang tadi itu hafalan itu kelas ini ya, kualitas hafalan sudah ada datanya di lembaga pendidikan itu, yang nggak perlu buat instrumen. Jadi cukup buatnya yang tadi, instrumen pengalaman siswa, belajar hafalan dengan metode one day one ayat. Jadi untuk belajar, untuk kualitas hafalannya nggak perlu buat instrumen angketnya. Kenapa? Karena datanya sudah ada. Jadi instrumen itu dibuat untuk data yang belum ada. Jadi di sini karena hasil belajar sudah ada datanya, berarti yang Anda buat hanya instrumen X1 dan X2 saja. Nah, kalau bentuk hubungannya seperti ini nanti ya, rumusan masalahnya berarti kalau variabelnya 3, ada 7 kurang lebih ya. 3 deskriptif, bagaimana sikap siswa, jelaskan. Bagaimana kecerdasan emosi siswa, jelaskan. Bagaimana hasil belajar siswa, jelaskan. Itu 3 rumusan masalah pertama. Yang keempat, bagaimana hubungan sikap terhadap hasil belajar. Yang kelima, bagaimana hubungan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar. Yang keenam, bagaimana hubungan sikap terhadap kecerdasan emosional. Yang terakhir, bagaimana hubungan sikap dan kecerdasan emosional bersama-sama mempengaruhi hasil belajar. Nah, itu 4. Jadi ada 7 rumusan masalah. Kalau variabelnya begini. Makanya cukuplah untuk Anda variabelnya cukup 2 saja. X terhadap Y. Sehingga rumusan masalahnya hanya 3. Bagaimana X, bagaimana Y, bagaimana pengaruh X terhadap Y. Selesai. Nah, lalu setelah jelas variabelnya, dijabarkan indikator, atau sebelum indikator dibuat dimensinya dulu. Dari mana taunya? Dari teori. Dari teori ya. Sikap siswa misalkan, sikap siswa itu jelas ya, itu diketahui umum. Ada yang sikapnya positif, ada yang sikapnya negatif. Ini dimensinya. Bisa kalau ini dimensi berarti nanti langkah berikutnya indikator. Kalau ini Anda mengatakan indikator, langkah berikutnya subindikator. Nah, untuk kecerdasan emosi ada kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, keterampilan sosial. Untuk hasil belajar, karena tadi tidak akan dibuat instrumen lagi, cukup di sini disebutkan nilai mata pelajaran PAI.
Nah, untuk sikap, sikap positif, indikatornya apa? Atau subindikatornya apa? Sikap positif dan sikap negatif, subindikatornya sikap positif, cermat dan teliti, disiplin, ulet, dan seterusnya. Sementara sikap negatif ini. Dan dari subindikator inilah nanti menjadi item pertanyaan. Ya, item pertanyaannya minimal 2 setiap sub ini. Minimal 2 itu apa? 1 pernyataan negatif, 1 pernyataan positif. Ini untuk X2. Ya. Untuk subindikator kesadaran diri, pengaturan diri, lalu ini motivasi dan empati, lalu yang terakhir keterampilan sosial. Ini untuk distribusi nomor itemnya. Misalkan untuk cermat dan teliti 2 nomor, 1 positif, yang 1 lagi pernyataan negatif. Untuk disiplin 4 nomor. Total untuk 1 angket ada 60 item. Misalkan ya, untuk variabel sikap. Untuk variabel emosi, indikator kesadaran diri dengan subindikator ini 2 dan seterusnya. Yang penting ada pernyataan positif, ada pernyataan negatif. Ya, total 45. Ya, total 60. Nah, misalkan begitu ya. Itu cara mengembangkan instrumen. Contohnya, misalkan ini nanti saya sharekan ini ya. Misalkan ini instrumen yang dibuat sekarang mau sidang nih ya, kakak kelas Anda namanya Dea, perempuan ya. Dia membuat judulnya itu hubungan prestasi belajar. Sudah muncul belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Sebentar. Mana ya instrumen? Nah, ini. Kisi-kisi instrumen penelitian, hubungan prestasi belajar mata pelajaran PAI dan budi pekerti dengan kecerdasan emosi. Nah, prestasi belajar ini nggak perlu dibuat lagi instrumennya karena datanya diambil dari nilai PAI. Jadi dia tinggal buat instrumen kecerdasan emosi. Nah, ini definisi konsep, ini kan berdasarkan studi literatur ya. Menurut Usman Najati, kecerdasan emosional itu seperti apa? Nah, ini penyebabnya. Lalu menurut Adi Ginanjar seperti apa? Lalu menurut Dani Goleman seperti apa? Nah, menurut Daniel Goleman, ini ciri-ciri orang yang cerdas emosi. Dia mampu mengenali diri sendiri, terdiri dari kesadaran diri, pengalaman diri sendiri, dan seterusnya. Nah, ini yang nanti dijadikan indikator yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini pertanyaan penelitiannya. Karena X terhadap Y, bagaimana X, prestasi belajar, bagaimana Y, kecerdasan emosional, dan bagaimana hubungan X terhadap Y. Nah, ini kisi-kisi instrumen. Nah, kalau ini sebetulnya bukan kisi-kisi instrumen. Nah, ketika Anda sekarang membuat proposal skripsi ya, Anda harus melampirkan ini. Ini namanya kisi-kisi penelitian. Ya. Jadi Anda harus membuat kisi-kisi penelitian. Nomor, ini rumusan masalah, fokus kajian itu. Di rumusan masalah pertama, data yang dicari apa? Lalu data ini didapatkan dari mana? Bagaimana cara mendapatkan data itu? Instrumennya apa? Itu sampai jelas seperti ini. Kalau dalam penelitian kualitatif, kuantitatif tambahannya, variabelnya apa? Jenis datanya apa? Nominal, ordinal, interval atau rasio. Ditambah 2 itu. Kalau di penelitian kuantitatif. Namanya nanti di bab 3 ada operasionalisasi variabel. Nah, ini secara umum instrumen itu seperti ini. Ya, kriterianya. Nah, harus jelas positif atau negatifnya. Jangan netral atau tidak jelas. Misalkan contoh nomor 3 atau 7. Misalkan ini nomor 3. Saya tahu hal-hal yang menyebabkan saya malas belajar. Lalu apa? Bukan hanya sekedar tahu. Lalu apa? Kan kita bicara tentang emosi. Jadi maka tambahnya nih, saya tetap malas melakukannya. Itu kan negatif berarti ya. Contoh lagi nomor 7. Misalnya ini, saya tahu dengan benar perasaan saya. Senang, sedih, malu, marah. Lalu kalau sudah tahu ngapain? Nah, sehingga saya bisa mengontrol
perasaan saya. Nah itu berarti kan dia emosinya bagus kalau begitu, tahu tapi bisa mengontrol. Nah, tapi kalau tahu tidak bisa mengontrol itu kan jadi negatif. Gitu. Nah itu contohnya ya. Lalu yang ketiga, kalimatnya padat, jangan menambah kata-kata yang sebenarnya sudah jelas. Ya harus hemat kata, oke jelas ya. Yang keempat, jangan mengandung dua perilaku. Biasanya pakai kata sambung dan. Contohnya nomor 5. Kita cek. Nomor 5. Saya merasa senang dan memberikan ucapan selamat kepada teman yang menjadi juara kelas. Itu kan 2. Merasa senang dan memberikan. 1 saja. Sama seperti di indikator pembelajaran. Kan tidak boleh ada 2 kata kerja. Hanya 1 saja. Nah di sini pun sama. 1 aktivitas. Jadi cukup saya senang memberikan ucapan selamat kepada kawan saya yang berprestasi. Nah, itu kan jadi 1 aktivitas. Oke, lalu jangan mengandung alasan berperilaku. Biasanya pakai kata sambung karena. Contohnya nomor 10. Nah, saya merasa senang saat ada teman yang saling mengejek karena hal tersebut lucu. Nah, jangan ada kata-kata ini. Jangan ada alasan tindakan. Jadi begini, saya merasa senang saat ada teman yang saling mengejek. Nah, itu lalu sebisa mungkin hindari penggunaan kata sudah atau akan. Contohnya nomor 1. Sebisa mungkin hindari penggunaan kata tidak. Contohnya nomor 16. Cek nomor 1. Saya mudah memaafkan orang lain yang telah menyinggung. Nah, itu hindari itu. Saya memaafkan orang yang menyinggung perasaan saya. Karena ini jadi umum. Mau sekarang, masa depan, ataupun apa. Nomor 16. Kita cek. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai harapan, saya tidak marah-marah dan menyalahkan orang lain. Nah, hindari kalau penggunaan kata tidak. Kalau di soal instrumentes itu hindari penggunaan kata kecuali. Ya, kalau tidak bisa dihindari ya nggak ada masalah. Misalkan ini. Jadi berubahnya begini. Jika ada sesuatu yang bertolak belakang dengan harapan saya menyalahkan orang tersebut. Misalkan begini. Atau saya menyalahkan orang lain. Jadi kata tidaknya dihilangkan. Jadi konstruknya positif. Oke, itu contoh dari instrumen ya. Nanti saya share. Ini contoh instrumen sebelum perubahan dan setelah perubahan. Oke, cukup? Cukup, Bapak. Cukup ya, Elia ya. Bisa dipahami ya? Kalau tidak dipahami, teruslah bertanya, teruslah membaca, teruslah mencari informasi. Jangan diam saja. Gitu ya. Jangan diam saja. Bertanya bisa lewat WA ataupun apa. Atau apapun. Ya, saya kira itu saja kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kalau ada saya beri kesempatan kepada 1 orang. Kalau tidak ada sudah selesai. Tidak ada? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada pertemuan hari ini cukup sekian. Ya, sekali lagi Anda buat judul penelitian kuantitatif. Ya, bagi yang proposalnya kuantitatif selesai, Anda nggak perlu itu. Tinggal Anda buat instrumennya. Ya, buat instrumennya berdasarkan dimensi. Jadi sekarang selama 1 minggu ke depan itu paling tidak kisi-kisi instrumennya sudah selesai. Ya, instrumennya boleh yang sudah, maksudnya Anda boleh melihat dari yang sudah ada, tinggal nanti Anda membedakan apa yang Anda buat. Ya, jadi untuk menyusun instrumennya, dimensi dan apanya, Anda bisa melihat di teori-teori yang sudah ada atau instrumen-instrumen yang sudah ada, tidak ada masalah. Untuk itu. Tinggal nanti Anda membahasakan item-item itu dan mengolah datanya. Itu yang paling penting. Nanti mengolah datanya Anda menggunakan SPSS. Ya, mengolah SPSS. Hanya 2, validitas dan reliabilitas saja. Gitu. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan. Salam bakti saya. Untuk mudah-mudahan semua selalu diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Bi barakatil Quran Al-Fatihah.
Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf.